Ladang ramuan hari ini tidak lagi sama dengan kemarin, karena setiap butir pasir tampaknya mengandung atribut langit dan bumi yang kaya. Bahkan langit di atas tertutup lapisan kabut tipis. Gunung abadi Ion awalnya puitis dan indah. Sekarang pemandangan seperti itu telah muncul di daerah dataran rendah, itu benar-benar gunung roh lebih indah, dan langit dan air keduanya padat. Jun Changqiao tercengang. Tentu saja, itu bukan karena pemandangan di depannya. Itu karena hanya dalam satu malam, seluruh tanah ladang ramuan telah berubah, dan bahkan meluas ke daerah yang belum berkembang. Itu terlalu cepat. Sistem berkata, barang-barang di toko alam atas tidak sebanding dengan yang ada di dunia fana, jadi tuan rumah hanya perlu menyiapkan poin kontribusi yang cukup untuk mengalami lebih banyak kejutan di masa depan. Kepala keluarga, berjongkok di ladang ramuan dan dengan hati-hati mengamati tanah yang berubah, Penatua Wei berkata dengan penuh semangat, ini hanyalah ladang surgawi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan benih untuk matang? Jun Changqiao lebih mementingkan efisiensi. Lagi pula, itu terkait dengan apakah sekte dapat berkembang pesat di masa depan. Penatua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menganalisisnya untuk saat ini. Sebagai seorang herbalis profesional, ia tidak hanya harus memahami herbal, tetapi juga harus memahami tanah. Tempat yang tiba-tiba diperkuat ini telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Hari berikutnya, ada perubahan baru di bidang herbal. Benih yang ditaburkan tumbuh secara kolektif dan bahkan diselimuti cahaya yang mengalir. Jelas bahwa mereka tidak biasa. Sangat cepat, Penatua Wei sedikit bingung. Selama beberapa hari berikutnya, dia berjongkok di ladang herbal dan menyaksikan pertumbuhan herbal dengan matanya sendiri. Pada akhirnya, dia memberikan perkiraan kasar bahwa ramuan herbal pertama akan matang antara setengah bulan hingga 1 bulan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini agak lambat. Petik 2, Penatua Wei terdiam. Semakin tinggi kualitas benih, semakin lama masa masaknya. Sekarang setelah ditingkatkan ke tingkat pertumbuhan yang sama dengan benih biasa, Patriark sebenarnya berpikir itu lambat. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Di bawah nutrisi tanah, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sehat. Setiap cabang dan daun tampak terbungkus dalam atribut langit dan bumi. Melihat ke bawah dari atas, pemandangan yang disajikan cukup mengejutkan. Murid-murid aula medis seperti tukang kebun pekerja keras, sibuk memangkas dan mengelola ladang obat. Suatu hari, raksasa hitam, yang jarang bebas dari kultivasi, kebetulan lewat. Melihat pertanian ramuan yang tampaknya sepenuhnya diselimuti oleh atribut dunia, dia berseru, adik laki-laki, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya surgawi kelas Suan? Saudara laki-laki, Jun Changqiao berkata, ini adalah ramuan biasa. Ramuan biasa, sedikit keraguan muncul di wajah raksasa hitam. Setelah melihat lebih dekat, matanya melebar. Dia tidak tahu banyak tentang pil, dia juga tidak tahu banyak tentang jamu. Namun, dia telah berkeliling alam atas selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, dia telah melihat banyak dari mereka. Tanaman di depannya jelas dapat dibeli di toko bahan makanan manapun, tetapi mengapa mereka memberikan perasaan yang kuat? Klasifikasi ramuan obat mirip dengan sekte di alam atas. Begitu mereka mencapai tingkat Suan, mereka bisa disebut harta karun surgawi. Benih yang dibeli Jun Changqiao dari Stillwater Town adalah barang biasa. Mereka mungkin tinggi dan perkasa di dunia fana, tetapi mereka umum di dunia atas. Namun, setelah dipelihara di tanah yang dimodifikasi, mereka benar-benar bermutasi. Energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai kelas Suan dan sudah bisa disebut sumber daya surgawi. Kelas Suan tidak terlalu menonjol. Lagi pula, ada 3 kelas di atasnya, kebenaran, jalan, dan abadi. Namun, fakta bahwa semua tanaman di ladang obat yang begitu besar berasal dari kelas ini sangat mengejutkan. Adik laki-laki, raksasa hitam berkata dengan serius, bahkan sekte kelas Suan mungkin tidak memiliki bidang obat seperti ini. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa ladang obat yang dimodifikasi dapat menumbuhkan benih biasa ke kelas Suan. Karena itu, dia mulai berpikir, bisakah saya menjualnya demi uang? Di alam atas, selalu hanya ada 2 hal yang sangat diminati, batu dan pil mistis. Batu mistik dapat diperoleh dari urat mineral, tetapi pil harus disempurnakan. Proses pemurnian ini tidak bisa kekurangan ramuan obat. Bahkan ramuan obat yang paling efektif dapat memungkinkan pil untuk sepenuhnya disempurnakan. Sebagai pendatang baru di sekte sepanjang masa, tidak realistis mengandalkan merampok untuk menghasilkan banyak uang. Karena itu, mereka perlu mencari cara lain. Misalnya, menjual jamu yang jelas-jelas kelas rendah tetapi telah mencapai kelas Suan. Penatua Wei berkata, sejauh yang saya tahu,
Pil kelas tinggi membutuhkan sumber daya surgawi karena ramuan obat biasa tidak dapat mencapai standar pemurnian. Ramuan obat yang ditanam di ladang obat kita telah jauh melebihi standar. Mereka benar-benar dapat menggantikan sumber daya surgawi yang sangat langka. Tidak perlu khawatir tentang kurangnya pasar. Saya setuju dengan penjualan jamu, kata Yuan Gongxi. Sebagai Patriark Fu, dia telah memikirkan perkembangan sekte di masa depan. Karena terlalu banyak bekerja, sehelai rambutnya memutih. Penatua Wei, setelah Jun Changqiao memiliki ide, dia berkata, eksterior bidang obat juga perlu dimodifikasi. Perluas skala dan tingkatkan produksi ramuan obat sesegera mungkin. Ya, Penatua Wei buru-buru mengambil tindakan. Dalam aspek ini, Paige sekali lagi menunjukkan nilainya. Namun, sebelum perintah diberikan, dia sudah mulai makan di luar bidang obat. Ini karena tanah yang dimodifikasi tidak diragukan lagi merupakan tonik yang hebat. Jun Changqiao punya cara untuk mengembangkan sekte. Itu untuk menjual ramuan obat kelas tinggi yang matang dan kemudian menginvestasikan uangnya. Dari sana, banyak tetesan kecil akan menjadi lautan. Namun, sekarang dia punya cara, dia masih membutuhkan pelanggan. Mungkinkah dia akan mendorong gerobak dan berhenti di pasar dan berteriak keras seperti dia pergi ke pasar? Tuan Ai, Jun Changqiao berkata, aku merindukanmu. Pada tahap awal kewirausahaan di alam bawah, penampilan Ai Sangyao tidak diragukan lagi sangat membantu. Jadi, akan sangat bagus jika dia bisa bertemu dengan keluarga atau organisasi yang berurusan dengan pil dan ramuan obat di alam atas. Idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Saat itu, Jun Changqiao memiliki identitas seorang penduduk desa dari desa Qingyang. Bagaimana dengan sekarang? Selain imigrasi ilegal, dia tidak memiliki kerabat di alam atas. Terutama ketika tidak ada kota di dekatnya, pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk bertemu keluarga. Lupakan. Untuk pengembangan sekte di masa depan, apa yang salah dengan menjajakan di jalanan? Untuk seseorang yang peduli dengan reputasinya untuk melakukan hal seperti itu, jelas bahwa dia benar-benar berdedikasi pada sekte sepanjang masa. Pembangunan ladang ramuan berjalan lancar. Murid sekte juga mulai memahami kitab suci refleksi yang luar biasa. Keuntungan terbesar dari metode kultivasi mental ini adalah bahwa itu benar-benar cocok untuk lingkungan baru alam atas. Tidak hanya dapat menyempurnakan atribut surga dan bumi yang lebih murni, tetapi juga dapat memadatkan makna mendalam dari surga dan bumi. Untuk membuatnya lebih sederhana, di alam bawah, seni bela diri harus dipahami oleh diri sendiri. Di alam atas, makna mendalam yang terkandung dalam atribut hanyalah masalah menemukan cara untuk menyerapnya. Hufet, di puncak tempat para murid tinggal, aura kemajuan datang dari kamar Ye Xingchen. Tidak mungkin, Su Xiaomo berkata dengan terkejut, saudara muda Ye menerobos lagi. Aku ingat bahwa sebelum dia naik ke alam atas, dia baru saja memasuki peringkat 6 Wuseng. Li Fei juga melebarkan matanya. Sama seperti semua orang terkejut dan iri, aura kemajuan mencapai puncaknya dan mulai menyatu setelah beberapa saat. Berderak, Ye Xingchen mendorong pintu dan berjalan keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memasuki peringkat 7 dari peringkat 6. Tidak ada kegembiraan di hatinya karena itu bukan apa-apa di dunia baru. Ah Niu adalah salah satu murid inti pertama yang memahami kitab suci refleksi yang luar biasa. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya secara bertahap memahaminya dan wilayah mereka meningkat satu tingkat. Di alam bawah, mereka telah menyempurnakan semua aspek hingga ekstrim. Faktanya, mereka tidak kalah dengan seniman bela diri alam atas. Oleh karena itu, ketika mereka berada di lingkungan yang sama dan memiliki metode kultivasi mental yang lebih maju, kekuatan mereka secara alami meningkat lebih cepat. Orang-orang yang paling menunjukkan adalah murid dalam dan luar. Setelah mereka memahami kitab refleksi yang luar biasa, mereka meningkat sedikit dari waktu ke waktu. Ketika batch pertama benih telah benar-benar matang, menurut statistik Ning bersaudara, tingkat budidaya terendah di seluruh sekte adalah peringkat 5 Wuhuang. Tentu saja, dalam sebulan terakhir, sebagian besar murid telah memahami metode kultivasi mental dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, sekarang setelah mereka berhasil memahaminya, mereka ditakdirkan untuk memasuki tahap terobosan besar untuk seluruhnya. Wosh. Dalam sekte sepanjang masa, momentum kemajuan semakin tinggi. Frekuensi murid sekte dalam dan luar menerobos alam kecil dan alam besar juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat mereka memahami sutra penerangan yang luar biasa. Dalam lingkungan baru, sistem baru, dan dengan bantuan teknik jantung tingkat tinggi,
terobosan skala besar semacam ini adalah normal. Tidak mengherankan jika mereka mencapai Wu Sheng atau bahkan kaisar besar bela diri di masa depan. Tentu saja, karena alam umum rendah, dapat ditingkatkan dengan cepat dengan bantuan sutra penerangan yang luar biasa. Namun, setelah mencapai ranah tertentu, kecepatannya secara alami akan berkurang. Pada saat ini, mereka harus menggunakan magnetit, pil, dan hal-hal lain untuk membantu. Untuk mengatasi masalah ini, Jun Changqiao membawa ramuan dewasa ke kota Lin Yuan dan memulai perjalanan tak tahu malu dari seorang master sekte. Kali ini, dia tidak membawa Ye Xingchen dan Xiao Ziji karena keduanya tenggelam dalam kultivasi seperti murid lainnya. Saya katakan, di jalan menuju kota Lin Yuan, Jun Changqiao mogok. Mengapa kamu tidak berkultivasi di sekte? Mengapa kamu harus datang untuk menjual jamu? Para murid tidak mengikuti, tetapi Rose of Flowers melakukannya. Dia tersenyum dan berkata, suami bernyanyi dan istri mengikuti. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Sebenarnya, Rose of Flowers membalik rambutnya dan berkata, saya sekarang terjebak di puncak alam kembali ke asal. Tidak cukup untuk memasuki alam kembali ke asal dengan kultivasi saja. Saya masih perlu waktu untuk mengumpulkan, jadi saya pergi bersamamu untuk melihat dunia. Alam kembali ke alam asal di daratan klan jiwa sebenarnya adalah alam penusuk void di alam atas. Jun Changqiao mengoreksi. Tidak masalah. Mawar bunga tersenyum. Senang aku bisa menemanimu. Jun Changqiao berkata, ketika kamu pergi ke kota untuk menjual jamu, kamu harus tetap rendah hati. Jangan menimbulkan masalah. Sistem ingin muntah di wajahnya. Ketika pertama kali pergi ke kota Lin Yuan, itu juga mengatakan hal yang sama kepada Ye Xingchen. Apa yang terjadi pada akhirnya? Itu mempertanyakan penilaian Wu Tang di depan semua orang dan hampir menyebabkan masalah. Baiklah, aku akan mendengarkan suamiku. Rose of Flowers tersenyum manis dan hendak mendekat, tapi Gou Sheng dengan cepat berjalan pergi, menjaga jarak mutlak darinya. Semakin kamu mencoba menghindariku, semakin aku mengejarmu. Oleh karena itu, dalam pemandangan pegunungan yang indah, ada pemandangan satu orang berjalan cepat sementara yang lain mengejar yang lain. Itu juga mengungkapkan suasana hati yang berbeda dari adegan sebelumnya. Jun Changqiao pernah ke kota Lin Yuan sebelumnya, jadi dia terbiasa dengan kemakmuran di sini, tetapi mawar bunga ada di sini untuk pertama kalinya. Matanya tidak cukup untuk melihat jalan-jalan lebar dan deretan bangunan, dan hatinya kacau balau. Seniman bela diri di kota juga sedang menatapnya. Bagaimanapun, kemanapun seorang wanita cantik pergi, dia akan menjadi pemandangan yang indah. Seragam sekte sepanjang masa masih bergaya alam bawah. Meskipun tidak terlalu terbuka, pengerjaannya baru, dan kombinasi warna sangat mencolok secara visual. Oleh karena itu, ketika Rose of Flowers memakainya, itu menambah sedikit keindahan padanya. Cek, Jun Changqiao berkata dengan jijik, apakah seniman bela diri di alam atas belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Sistem berkata, setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan mereka semua memiliki standar estetika yang benar, tidak seperti tuan rumah yang seperti menteri rumah tangga kekaisaran. Cek, Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya, lalu melepas jubah hitam dan mengenakannya di bunga mawar. Dia berkata dengan tidak tulus, jangan terlalu mencolok saat berada di luar. Sistem tidak bisa berkata-kata, kamu jelas tidak ingin orang luar menatap istrimu, tetapi kamu masih harus berpura-pura dingin dan acuh tak acuh. Kamu memang aktor terbaik di sekte sepanjang masa. Rose of Flowers berhenti dan menatapnya, tersenyum. Pada malam pernikahan kita, apakah kamu juga menutupiku dengan selimut seperti ini? Petik 2, Jun Changqiao menoleh dan berkata dengan ringan, tidak ada yang seperti itu. Ya, sistem berkata, saya seorang saksi mata. Karena misi tersebut, Gou Sheng hanya bisa memilih untuk dipaksa menikah, dan sampai sekarang, dia masih dikritik oleh pembaca sebagai. Pada saat itu, dia minum terlalu banyak di malam pernikahannya, dan tidak ada yang terjadi. Namun, ketika dia bangun keesokan harinya dan melihat Rose of Flowers tidur di atas meja, dia masih menutupinya dengan selimut sebelum pergi. Tidak apa-apa kalau kamu lupa. Rose of Flowers berkata, saya selalu mengingatnya. Jun Changqiao terdiam. Jangan bilang kamu menggangguku karena ini. Petik 2. Selain pejabat yang menyanjung dan menyanjung itu, kamu satu-satunya yang benar-benar peduli padaku. Mawar bunga berkata, kakak, Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Perasaanmu datang terlalu sembarangan. Jika orang lain yang memblokir tombak dan pisau untuk Anda akan mencintai mereka sampai mati. Petik 2. Mawar bunga berhenti dan berkata dengan mata berbentuk almond, Jun Changqiao, apakah menurutmu aku
Mawar Bunga, adalah wanita yang berubah-ubah. Bahwa aku akan jatuh cinta dengan siapapun yang baik padaku. Petik 2. Jun Changqiao ingin menjelaskan bahwa dia hanya mengatakannya dengan santai dan tidak bermaksud mempermalukannya. Namun, melihat wanita ini marah, dia merasa semakin dia menjelaskan, semakin besar kemungkinan dia akan salah paham, jadi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Kita sudah sampai di pasar, bisnis lebih penting. Cross of Flowers menghalangi jalan dan menatapnya. Ini juga bisnis. Karena suaranya yang relatif keras, langsung menarik perhatian para pejuang dan warga yang melintas di jalan tersebut. Mereka semua menoleh dan menebak dalam hati, mungkinkah pasangan muda itu bertengkar. Menemukan bahwa semua orang membicarakannya, ekspresi Jun Changqiao sedikit berubah. Dia berbisik, ada begitu banyak orang yang menonton, kita akan membicarakannya ketika kita kembali ke sekte. Cross of Flowers bukanlah tipe wanita yang akan melakukan hal-hal irasional di jalan ketika sedang marah. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menyesuaikan keadaan pikirannya, lalu berbalik dan berjalan menuju pasar. Jun Changqiao merasa bahwa dia salah, jadi dia mengikuti di belakang tanpa mengatakan apa-apa. Namun, dia baru saja tiba di pintu masuk pasar ketika dia melihat seorang pria muda dengan pakaian bersulam angkuh di bawah pengawalan para pelayannya. Dia melipat kipasnya dengan cara yang riang dan tersenyum dengan cara yang berbudaya dan halus. "Nona, apakah Anda diganggu oleh orang ini?" Jun Changqiao mengerutkan kening. Dia telah melihat pemuda ini di depannya sebelumnya. Ia merupakan kontestan yang mengalahkan Sun Wucheng di babak final grup A penilaian Wutang. Namanya Lu Tingyi, dan dia adalah tuan kota muda kota Lin Yuan. Cross of Flowers pura-pura tidak mendengar dan terus bergerak maju, tapi dia dihalangi oleh para pelayan. "Apakah kamu tuli? Apakah Anda tidak mendengar tuan kota muda mengajukan pertanyaan kepada Anda?" Petik 2. Lu Tingyi menutup kipasnya dan mengetuk kepala pelayan yang berbicara. "Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk bersikap lembut pada wanita cantik? Apakah menurutmu kata-kataku tidak masuk akal?" Ya. Pelayan itu buru-buru mengangguk. Lu Tingyi menoleh, dan ekspresi lembut muncul di wajahnya lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Nona, jika Anda telah dianiaya, Anda dapat merasa bebas untuk mengatakannya. Tuan muda ini akan membuat keputusan untuk Anda." Cross of Flowers tersenyum dan berkata, "Saya memiliki konflik kecil dengan suami saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu." "Suami?" Lu Tingyi dengan hati-hati menatap Jun Changqiao dan menggelengkan kepalanya. Bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Dalam hal penampilan saja, Gou Sheng lebih tampan darinya, tetapi karena dia mempertanyakan keadilan penilaian Wutang, untuk menghindari masalah, dia telah mengubah penampilannya terlebih dahulu dan menutupi wajahnya yang tampan. Cross of Flowers mundur beberapa langkah dan meletakkan tangannya di lengan Jun Changqiao. Dia tersenyum dan berkata, "Suami, ayo pergi." Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Lu Tingyi bahwa mereka berdua adalah suami dan istri, dan orang luar seperti dia tidak boleh ikut campur. Desir, Jun Changqiao mengibaskan tangan Rose of Flowers dan berkata tanpa ekspresi, "Siapa yang kamu sebut kotoran sapi?" "Anda." Boom, energi sejati yang kuat tiba-tiba meletus di persimpangan, dan gelombang udara dan debu digulung. Para seniman bela diri dan pejalan kaki di jalan semua melebarkan mata mereka karena pria muda yang bertengkar dengan istrinya sedang berjongkok di tanah pada saat ini. Dia menekan satu tangan ke wajah tuan kota muda dan berkata dengan suara dingin, "Pesolek sepertimu yang menang dengan mengandalkan identitasmu bahkan tidak sebagus kotoran sapi di mataku." Jun Changqiao bergerak. Dia langsung menekan Lu Tingyi ke tanah dengan kekuatannya yang mendominasi. Tingkat kultivasi semacam ini yang bahkan tidak bertukar sepatah kata pun dan langsung menyerang akan membuat orang curiga bahwa ada pencarian sampingan lain. Tapi, tidak ada. Jun Changqiao mengalahkan Lu Tingyi bukan karena penghinaan verbal, tetapi karena pihak lain menggunakan identitasnya sebagai tuan kota muda untuk beroperasi di belakang layar. Gou Sheng sering menggunakan kecurangan untuk mencapai tujuannya, terutama ketika dia menghadapi masalah besar, tetapi di arena seni bela diri, dia selalu jujur dan tidak pernah menggunakan cara curang. Hal ini terlihat dari Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mengikuti berbagai kompetisi. Mereka menang dengan kekuatan sejati mereka dan tidak pernah menggunakan cara curang. Legenda sejati mengandalkan pertempuran. Lu Tingyi berbeda. Dia tidak hanya menyuap wasit, tetapi dia juga berpartisipasi dalam penilaian pada usia 17 tahun. Meskipun Wutang tidak secara eksplisit menetapkan batas usia, semua orang tahu bahwa siswa yang berpartisipasi dalam penilaian setelah lulus biasanya berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dengan kata lain, tuan kota muda kota Lin Yuan ini tidak hanya menipu, tetapi juga menggertak kaum muda.
Oleh karena itu, Jun Changqiao mau tidak mau langsung menekannya ke tanah untuk melampiaskan amarahnya kepada muridnya Sun Wucheng. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Sistem bertanya. Tidak masalah apakah itu masalahnya atau tidak. Yang penting adalah bahwa Gou Sheng ditekan ke tanah oleh penguasa kota muda kota Lin Yuan di depan begitu banyak orang. Itu adalah masalah serius. Sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan kota Lu hanya memiliki satu putra yang berharga ini, dan dia takut dia akan meleleh di tangannya. Orang ini memukulinya, dia pasti tidak bisa meninggalkan kota hidup-hidup. Dia punya nyali. Seniman bela diri yang menonton pertunjukan tidak keberatan meledakkan segalanya dan berbisik satu demi satu. Cross of Flowers juga menyadari identitas tuan muda ini dari percakapan mereka, jadi dia buru-buru mentransmisikan suaranya, kami setuju untuk tidak menonjolkan diri, mengapa kamu memukulnya? Pelayan Lu Tinggi akhirnya kembali sadar dan bergegas dengan kultivasi mereka, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka dipantulkan kembali oleh aura yang kuat. Ketika mereka jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, mereka berseru serempak Revolving Core Realm. Jun Changqiao yang marah tidak mengedarkan teknik budidaya tersembunyi. Aura tahap inti bergulir siklus pertama benar-benar dilepaskan. Jika tidak ada penonton di sekitar saat dia pamer, dia pasti akan gagal. Untungnya, ada banyak orang yang lewat di jalan. Setelah mengetahui tentang tingkat kultivasi Gou Sheng, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan bekerja sama dengannya. Benar-benar tidak terduga bahwa pemuda yang lemah seperti itu akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Tidak heran dia berani melecehkan Lu Tingyi di depan umum. Namun, itu adalah tuan muda kota, seorang figur publik yang mutlak. Jika Anda mengalahkannya, hasilnya pasti, Anda selesai. Ledakan. Jun Changqiao tidak peduli siapa pihak lain itu. Dia berdiri dan menendangnya dengan keras. Wajah Lu Tingyi, yang bernilai setidaknya 5.000 yuan, benar-benar tidak bisa menahan tendangan ini. Darah menyembur keluar dari tubuhnya dan dia merasa pusing. Para pelayan yang telah dikirim terbang secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan menonton. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah cepat meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, 5 ahli rilem inti bergulir terbang dari arah yang berbeda. Meskipun kota Lin Yuan sangat biasa di alam atas, dan dalam hal status, itu tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Xuan, ia masih memiliki pembudidaya rilem inti bergulir yang mengawasinya. Hanya saja kebanyakan dari mereka berada di alam transformasi pertama. Brat, jangan sombong. Seorang lelaki tua berambut merah adalah yang pertama tiba di tempat kejadian. Ketika dia melihat bahwa tuan muda telah dilecehkan tanpa bisa dikenali, dia mengumpulkan energi sejati di telapak tangannya. Hufet, huf. Angin kencang menyapu, mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Orang-orang yang lewat dan seniman bela diri dengan penglihatan yang baik telah lama menghindarinya. Mereka dengan tenang menjadi penonton yang memenuhi syarat dan menyaksikan pertempuran yang akan datang antara para ahli rilem inti bergulir. Mereka tidak kecewa. Ketika Jun Changqiao merasakan kekuatan menekannya, dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangan kanannya. True Energy dengan gila-gilaan menyebar di udara dan dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang solid. Di layar, 4 kata, Heaven Crossing Palm Print muncul. Tidak baik, ekspresi pria tua berambut merah itu tiba-tiba berubah. Ledakan, The Heaven Crossing Palm Print, yang tampaknya tidak memiliki efek dan kekuatan tinggi, langsung bertabrakan dengan kekuatan yang menekan. Tidak hanya menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga, tetapi juga menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya sedikit bergetar. Petik 2. Pada saat ini, 4 ahli rilem inti bergulir lainnya bergegas dari samping. Mereka berpura-pura menyerang, tetapi pada kenyataannya, mereka berencana untuk merebut tuan muda itu pergi. Jun Changqiao secara alami memahami niat mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih Lu Tinggi dan menempatkannya di depannya seperti perisai. Dia berteriak, kemarilah. Ledakan. 4 energi sejati yang dingin meledakkan bangunan di sekitarnya, menyebabkan mereka runtuh dalam skala besar. Jun Changqiao, yang berdiri di atas debu, dan Rose of Flowers, yang berdiri di belakangnya, aman dan sehat. Lagi pula, dengan Lu Tinggi sebagai sandera, pihak lain tidak akan berani menyerang secara langsung. 5 ahli rilem inti bergulir dari kota Lin Yuan semuanya mendarat. Pria tua berambut merah yang memimpin berkata dengan marah, bocah, jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan tuan muda. Dia berani mengambil kebebasan dengan wanita saya di jalan. Saya sudah sangat berbelas kasih karena tidak membunuhnya, kata Jun Changqiao dengan dingin. Jangan tertipu oleh penampilan lembut Lu Tinggi.
Dari sorot matanya yang tak terlukiskan ketika dia muncul, Gou Sheng sudah menebak apa yang sedang terjadi. Tentu saja, Jun Changqiao mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menemukan alasan. Rose of Flowers tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mendengar kata, wanitaku, hatinya tiba-tiba terasa semanis madu. Dia berani membuat musuh seluruh kota untukku. Apalagi yang membuat saya tidak puas. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah maju dan menempel di punggung Jun Changqiao. Dia menjentikkan rambut di depan dahinya dan berkata, suamiku, mari kita bertarung berdampingan. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Kami sepakat untuk tidak menonjolkan diri bersama. Bagaimana itu bisa menyebabkan masalah bersama? Minggir, Jun Changqiao memandang pria tua berambut merah itu dan berkata, aku ingin bertarung dengan kalian berlima. Kalimat ini sangat berdarah panas, tapi, kakak, tidak bisakah kamu meletakkan sandera Lu Tingyi terlebih dahulu? Apakah Anda akan membesarkannya di depan Anda seperti perisai? Suara mendesing. Gou Sheng mengambil langkah besar ke depan dan mengacungkan serulingnya. Jelas, dia ingin menggunakannya tidak hanya sebagai perisai tetapi juga sebagai senjata. Dalam gerakan lambat, orang dapat dengan jelas melihat bahwa mata Lu Tingyi akan berputar ke belakang dan pingsan saat dia berputar dengan cepat. Terkadang, dia akan bangun dan pingsan lagi. Siklus ini berulang lagi dan lagi. Rasanya seperti dia mengalami perjalanan ketinggian tinggi di taman hiburan. Ayo, kemari. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jun Changqiao mengayunkan tuan kota muda itu berkeliling dengan gila, disertai dengan tangisan aneh yang terputus-putus. Dia benar-benar seperti orang gila. Karena pihak lain memiliki sandera, mereka takut menyerang tikus karena takut memecahkan vas. Dengan demikian, 5 pembudidaya rilem inti bergulir hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Teman, pada saat ini, seorang pria parubaya dengan pakaian bordir yang tampak berusia 40-an atau 50-an bergegas dengan sekelompok pembudidaya. Melihat Lu Tingyi diayunkan seperti tali, dia buru-buru berkata dengan sakit hati, ayo bicarakan semuanya. Itu tuan kota, orang-orang yang lewat yang menonton dari jauh berbisik. Jun Changqiao berhenti dan kemudian berdiri di depan Lu Tingyi yang pucat, yang mulutnya berbusa, dan berkata, kamu ayahnya. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan kota Lu benar-benar khawatir putranya akan terluka. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, jika putraku telah menyinggungmu dengan cara apapun, Lu ini akan meminta maaf atas namanya. Seseorang tidak akan menamparkan wajah yang tersenyum. Karena pihak lain sudah mengatakannya, Jun Changqiao pasti akan memberinya wajah. Dia berkata, saya dan istri saya datang ke kota Lin Yuan kali ini untuk melakukan bisnis kecil. Putra Anda tergoda oleh seorang wanita dan maju untuk mengambil kebebasan bersamanya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Aku tidak. Lu Tingyi kebetulan bangun dan berkata dengan lemah. Meskipun dia seorang playboy, dia tidak akan mengambil kebebasan di jalan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota muda. Namun, karena dia berani memblokir jalan, dia pasti punya beberapa ide. Hanya saja dia tidak mengikuti langkah dan rutinitas sebelumnya. Mendesah. Siapa yang meminta saudara ini untuk bertemu dengan Gou Sheng yang tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah menonjolkan diri? Teman, tuan kota Lu menangkupkan tangannya dan berkata, selama kamu membiarkan anakku pergi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Cinta mendalam tuan kota Lu untuk putranya benar-benar menyentuh. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, saya menanam beberapa tanaman obat untuk dijual. Sekarang saya telah ditunda oleh putra Anda dapat membeli semuanya. Tidak masalah, harganya mungkin agak mahal, tidak masalah. Di mata tuan kota Lu, tidak peduli seberapa mahal harganya, itu tidak semahal putranya yang berharga. Dia bahkan tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk memasuki Wu Tang melalui pintu belakang untuk putranya. Tentu saja, aku tidak akan dengan sengaja memeras tuan kota Lu. Jun Changqiao berkata, pertama-tama Anda dapat pergi ke ahli obat kota dan membiarkan mereka mengidentifikasi kualitas ramuan obat, dan kemudian memberikan harga yang sesuai. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menemukan para ahli. Melihat bahwa tuan kota Lu mendengarkannya, Jun Changqiao melirik Lu Tingyi, yang mulutnya berbusa, dan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berkata, itu karena aku terlalu memanjakan putraku sehingga aku membesarkan playboy seperti itu. Jika aku punya anak di masa depan, aku pasti akan. Tuan rumah, tolong ambil kembali pikiran Anda yang tidak realistis dan fantastis. Sistem menginterupsi pikirannya tepat waktu dan dengan tajam mencemooh, karena karaktermu adalah menteri rumah tangga kekaisaran, kecuali jika kamu mengadopsi.
Tuan Kota Lu hanya memiliki satu putra yang berharga, dan dia takut dia akan meleleh di tangannya. Orang ini memukulinya, jadi dia bisa melupakan meninggalkan kota hidup-hidup. Jun Changqiao mendengar dari orang yang lewat bahwa dia memutuskan untuk menculik Lu Tingyi untuk membuat Tuan Kota Lu ragu-ragu. Pada akhirnya, itu benar-benar layak. Tentu saja, dia telah memukulinya dan kemarahannya telah mereda. Dia tidak akan melupakan misi datang ke kota Lin Yuan, jadi dia berencana menggunakan sandera untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pihak lain. Tuan Kota Lu sangat kooperatif dan segera mengundang ahli herbal. Menguji, Jun Changqiao melemparkan cincin spasial yang berisi herbal. Dia tidak khawatir bahwa pihak lain akan merebutnya. Bagaimanapun, putranya yang berharga masih ada di tangannya. Dia juga menghitung bahwa jika dia bertemu lebih banyak orang seperti ini di masa depan, mengapa dia perlu merampok mereka? Apakah kamu akan berubah menjadi penculikan? Sistem tidak bisa berkata-kata. Setelah dukun diverifikasi dengan hati-hati, dia berkata dengan serius, Tuan Kota, meskipun ramuan ini terlihat biasa, energi yang terkandung di dalamnya sangat agung. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai kelas Suan. Ketika dia berbicara, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Setelah berurusan dengan herbal sepanjang tahun, dia pasti tahu herbal apa yang memiliki energi seperti apa. Namun, dia belum pernah melihat ramuan biasa seperti itu dengan energi yang begitu besar. Pikiran Tuan Kota Lu bukan pada herbal, tetapi pada putranya, jadi dia buru-buru berkata, cepat dan nilailah. Ini, setelah berpikir sejenak, dukun itu berkata, dalam hal efek, ini sebanding dengan tingkat Suan, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah ramuan biasa, jadi secara keseluruhan, ini sekitar 2 juta batu Suan. Hanya 2 juta, Jun Changqiao sedikit kecewa. Sistem berkata, benih dibeli dari toko kelontong Stillwater Town hanya dengan harga 200.000, dan mereka dijual 10 kali lipat dari harga setelah menanamnya selama lebih dari sebulan. Apalagi yang tidak dipuaskan oleh tuan rumah. Itu benar, tumbuhan ini tidak lebih dari batch penanaman pertama, dan hanya ada puluhan ribu. Skala ladang ramuan dapat diperluas di masa depan, dan keuntungan yang diperoleh dengan jumlah yang sama akan sangat besar. Aku akan memberi 2,5 juta. Melihat kekecewaan di wajah Gou Seng, Tuan Kota Lu memutuskan untuk memberi lebih. 250 tidak menguntungkan di mana kita berada, dibulatkan menjadi 3 juta, kata Jun Changqiao. Oke, Tuan Kota Lu tidak memikirkannya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan meminta 5 juta. Jun Changqiao berkata, bagaimanapun, ini adalah wilayahmu. Aku khawatir kamu akan bermain trik, jadi aku akan memberimu uang terlebih dahulu. Baik, Tuan Kota Lu buru-buru melemparkan beberapa cincin spasial. Setelah memeriksanya satu persatu, dia memastikan bahwa ada 3 juta batu yang sangat dalam di dalamnya. Berdengung, Jun Changqiao berdiri Lu tinggi di tempat, dan cahaya mengalir dari formasi menyelimutinya. Dia berkata, ini adalah formasi yang dapat meledak kapan saja. Demikian pula, itu akan dinonaktifkan secara otomatis setelah 1 jam. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud, Tuan Kota Lu? Dimengerti? Mengerti. Tuan Kota Lu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan istrimu bisa pergi dengan sangat aman sekarang. Lu ini pasti tidak akan mengirim orang untuk membunuhmu. Selamat tinggal. Jun Changqiao mundur selangkah, meletakkan tangan kanannya di pinggang Rose of Flowers, melompat, dan terbang keluar dari kota Lin Yuan dengan kecepatan tercepat. Tuan Kota Lu tidak mengejarnya. Dia buru-buru berjalan ke depan formasi arai. Ketika dia melihat putranya yang setengah mati terbaring di tanah, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Berdengung. 1 jam kemudian, formasi arai secara otomatis menghilang. Setelah memastikan bahwa Lu tinggi aman, Tuan Kota Lu memeluknya dan memandang dengan marah ke arah yang ditinggalkan Jun Changqiao. Dia berkata dengan matanya yang hampir terbuka, pergi dan selidiki latar belakang orang ini segera. Putranya dipukuli dan uangnya diperas. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Tentu saja, Tuan Kota Lu bermaksud mengirim orang untuk menanyakannya terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan apakah akan membalas dendam setelah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Karena jika pihak lain memiliki kekuatan, mereka hanya bisa mengakui kekalahan dan menderita dalam diam. Desir, Jun Changqiao terbang dengan cepat di langit, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Benih yang harganya 200.000 batu yang dalam meningkat 10 kali lipat dalam sebulan. Jika dia ingin memperluas skala dan meningkatkan investasi, apakah dia masih kekurangan uang di masa depan? Rose of Flowers juga sangat senang karena suaminya tidak hanya mengakui bahwa dia adalah istrinya, tetapi dia juga berinisiatif untuk terbang dengan dia di pelukannya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Namun, ketika dia perlahan-lahan menjadi tenang,
Dia berkata, suami menyinggung penguasa kota-kota Lin Yuan begitu saja. Bagaimana Anda akan berbisnis di masa depan? Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao berkata, bagaimanapun, ini adalah kota kecil. Selama ramuannya bagus, kamu tidak perlu khawatir menjualnya dimanapun. Setelah dinilai oleh dukun dari alam atas, dia sudah memiliki kepercayaan pada herbal yang dibudidayakan oleh bumi bergizi, sehingga ambisinya menjadi lebih besar. Dia pasti akan pergi ke kota yang lebih besar untuk mencari koneksi bisnis. Faktanya, dari perspektif dunia fana, kota Lin Yuan paling banyak berada di level kota Qingyang. Jika dia ingin menghasilkan banyak uang, dia pasti harus pergi ke kota tingkat pertama atau kedua dengan para ahli di mana-mana. Desir, setelah terbang jauh, Jun Changqiao mendarat di pegunungan dan meletakkan Rose of Flowers. Dia berkata, berjalanlah sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk terbang setelah memasuki rilem inti bergulir, dia dibatasi oleh dunia dan alam. Konsumsi energinya yang sebenarnya sangat cepat, dan dia tidak bisa terbang lama. Di kota Lin Yuan, Tuan Kota Lu mengirim sejumlah besar seniman bela diri dan mata-mata untuk melakukan pencarian skala besar, bersumpah untuk mencari tahu identitas orang yang memerasnya. Namun, saat kota itu dalam keadaan panik, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan tepi emas masuk dari luar. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku merasakan aura ramuan obat khusus. Orang ini berpakaian sangat gaya dan memiliki temperamen yang baik. Namun, sebelum dia memasuki jalan utama kota, dia dikelilingi oleh tentara. Alasannya adalah, jubah hitamnya bentrok dengan yang ada di Rose of Flowers. Apa maksudmu? Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Seorang jenderal berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengukur jubah hitam yang dikenakannya. Dia berkata dengan dingin, bahwa dia pergi. Karena Lu Tinggi disiksa dan diculik, kota itu telah memasuki keadaan siaga tinggi. Jika seseorang yang mengenakan pakaian yang sama tiba-tiba muncul saat ini, mereka pasti akan menahannya tanpa menanyakan alasannya. Tunggu sebentar, pria parubaya itu perlahan mengeluarkan item dari cincin luar angkasa dan menggantungnya di depan dadanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, perhatikan baik-baik, apa ini? Jenderal menyipitkan matanya dan melihat bahwa itu adalah sesuatu seperti medali. Ada ukiran rumit di sekitarnya, dan kata-kata, Balai Alkimia, ditulis dengan emas di tengahnya. Karena itu, otot-otot di wajahnya langsung menegang. Medali Balai Alkimia, ini adalah seseorang dari Aula Alkimia. Ada banyak organisasi netral di alam atas. Yang paling terkenal adalah World Hall, karena merupakan eksistensi yang menjaga perdamaian dunia. Selain itu, ada juga Wu Tang, Aula Kuil, Aula Arai, Aula Alkimia, dan sebagainya. Seperti namanya, Aula Alkimia adalah organisasi yang terkait dengan pil obat. Dalam hal ketenaran, itu hanya yang kedua setelah World Hall. Bagaimanapun, pil obat memainkan peran penting dalam dunia seni bela diri. Pria parubaya itu menggantung medali Alchemy Hall di dadanya. Mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya adalah semua master alkimia yang diakui oleh Alchemy Hall. Cepat dan lepaskan. Jenderal buru-buru memerintahkan para prajurit untuk melepaskan semua jenis senjata. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, jadi itu adalah master dari Alchemy Hall. Maafkan saya karena menyinggung Anda barusan. Guru juga, statusnya sangat luar biasa. Pria parubaya itu merapikan pakaiannya dan berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, bawa aku untuk melihat tuan kotamu. Kediaman tuan kota, Lu Desui duduk di kepala meja dengan kesal. Sebagai penguasa kota, dia tidak kekurangan ramuan obat, tetapi dia menghabiskan jutaan untuk membelinya untuk putranya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dan sedih dia. Mendesah, tuan kota Lu menghela nafas. Pada titik ini, dia hanya bisa mengetahui identitas pria itu sesegera mungkin. Jika dia tidak memiliki kemampuan apapun, tidak akan terlambat untuk menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya. Tuan kota, seorang bawahan buru-buru masuk dan berkata, seorang Grandmaster Aula dan ada di sini. Oh, tuan kota Lu berdiri dan bertanya dengan heran, siapa yang berkunjung? Karena frustrasinya, pikirannya agak kacau. Seorang Grandmaster Aula dan desir, tuan kota Lu berjalan keluar dari aula secepat yang dia bisa. Ketika dia melihat pria berjubah hitam berdiri di depan pintu, kekesalan dan kekhawatirannya langsung digantikan oleh senyum lebar. Saat dia berjalan ke depan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, seorang Grandmaster Aula dan ada di sini, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Tuan kota Lu, pria parubaya berjubah hitam berkata dengan ringan, orang-orangmu agak kasar.
Dia sangat tidak senang sekarang karena sebagai Grandmaster Alkimia dari Dan Hall, dia akan disambut hangat di kota manapun, tetapi dia hampir dikurung sebagai penjahat ketika dia datang ke kota Lin Yuan. Apa yang sedang terjadi? Tuan Kota Lu juga orang yang pernah mengalami badai dan ombak besar. Dia menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi dari ekspresi dan kata-kata pihak lain, jadi dia buru-buru bertanya kepada bawahannya. Setelah mengetahui sebab dan akibat, dia buru-buru meminta maaf. Kesalahpahaman besar. Meskipun organisasi netral seperti Dan Hall mungkin tidak kuat dalam seni bela diri, karena mereka tahu alkimia, koneksi dan hubungan mereka tidak terbayangkan. Dikatakan bahwa mereka juga memiliki hubungan dekat dengan banyak sekte besar. Meskipun Lu Desui adalah penguasa kota, dia lebih rendah di depan sekte Xuan, jadi dia secara alami tidak berani menyinggung orang-orang di aula dan pria parubaya berjubah hitam itu bukan orang yang kalkulatif. Setelah diundang ke aula dan duduk di kepala meja, dia kembali ke topik yang dibahas. Tuan Kota Lu, saya melewati tanah harta karun kali ini dan mencium bau ramuan obat yang agak khusus, jadi saya datang untuk menyelidikinya. Ramuan obat khusus. Lu Desui sedikit bingung. Ada banyak toko ramuan obat di kota Lin Yuan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah barang biasa dan tidak ada yang istimewa. Bagaimana mereka menarik Grandmaster ini? Hanya ada satu kata untuk Grandmaster Aola dan profesional. Oleh karena itu, Tuan Kota Lu tidak berpikir bahwa ramuan obat yang dijual di kotanya dapat menarik perhatiannya. Lebih-lebih lagi, pria parubaya berjubah hitam itu menambahkan. Ini, Lu Desui bahkan lebih bingung. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, Tuan Kota Lu tidak perlu khawatir. Jika kota Anda benar-benar memiliki ramuan yang bagus, saya akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Nama belakangnya adalah Feng. Lu Desui hampir jatuh dari kursinya karena terkejut. Mungkinkah Yang Mulia menjadi salah satu dari 8 kepala alkemis aula alkimia, Feng Guichen? Dia tidak tahu banyak tentang aula alkimia, tetapi dia secara alami telah mendengar tentang 8 kepala alkemis yang terkenal di alam atas. Dia terutama mengingat nama keluarga mereka, yaitu Feng Chen, Chu Wei, Jiang Shen, dan Han Yang. Di antara mereka, yang pertama adalah Feng Guichen. Dikatakan bahwa orang ini dilahirkan dengan kemampuan untuk membedakan kekuatan ramuan obat. Dia bahkan tidak perlu menyentuh mereka. Dia bisa tahu hanya dengan melihat. Adapun 7 kepala alkemis lainnya, mereka memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam dao alkimia. Banyak Taois dan sekte abadi berjuang untuk mempekerjakan mereka sebagai alkemis sekte mereka. Tidak buruk, pria parubaya berjubah hitam itu mengakui. Jadi itu Senior Feng. Maafkan kekasaranku. Tuan Kota Lu buru-buru bangkit dan membungkuk lagi. Penghormatan di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu dari 8 kepala alkemis dari Alchemy Hall jelas merupakan orang yang hebat. Tuan kota kecil seperti dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Tuan Kota Lu, mari kita mulai bisnis, kata Feng Guichen. Mengungkap identitas aslinya bukanlah untuk pamer, tetapi untuk membuatnya membuka hatinya dan tidak menyembunyikan herbal. Ekspresi Tuan Kota Lu agak menarik. Dia tahu lebih baik dari siapapun jenis herbal apa yang dimiliki keluarganya. Jika Alchemy Hall Chief Alchemist bersikeras untuk melihat herbal, bukankah akan sial jika dia membuatnya marah? Tunggu sebentar, pada saat ini, Lu Desui tiba-tiba teringat puluhan ribu jamu yang telah dia habiskan 3 juta untuk dibeli untuk menyelamatkan putranya, jadi dia bergumam dalam hatinya, Senior Feng tidak membicarakan ramuan ini, kan? Melihatnya ragu-ragu, Feng Guichen berkata dengan tidak senang, Tuan Kota Lu, apakah Anda khawatir Feng ini akan mengambil tanaman obat tanpa membayar? Tidak, Lu Desui buru-buru berkata, Lu ini tidak bermaksud begitu, hanya saja. Dia berhenti sejenak sebelum dengan hati-hati berkata, kota Lin Yuan saya bukanlah kota yang terutama berurusan dengan herbal, jadi saya khawatir herbal yang kami ambil tidak akan sesuai dengan keinginan Anda. Dia tidak yakin apakah ramuan yang baru saja dia beli adalah ramuan khusus yang dibicarakan pihak lain, jadi dia membuat pernyataan sebelumnya untuk menghindari menyinggung pihak lain. Tidak apa-apa, Feng Guichen berkata, Feng ini bukan orang yang tidak masuk akal. Lu Desui santai dan baru kemudian dia mengeluarkan space ring yang dia beli dari Jun Changqiao. Dia mengambil beberapa ramuan dan meletakkannya di atas meja. Feng Senior, ramuan yang kami jual di kota semuanya sangat biasa. Jika Anda bersikeras menyebutkan sesuatu yang istimewa, saya khawatir itu hanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, beberapa ramuan sudah terbang keluar. Fakta bahwa kepala alkemis ini mampu merebut mereka dari jarak jauh tanpa fluktuasi energi sejati sedikit pun membuat Tuan Kota Lu percaya bahwa tidak hanya alkimia dao kepala alkemis ini yang mendalam,
tetapi kultivasi marsial daunnya juga luar biasa. Beberapa ramuan ditempatkan di meja Feng Guichen, tetapi dia tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dia menatap mereka dengan penuh perhatian, ekspresi wajahnya menjadi kusam pada awalnya sebelum secara bertahap berubah menjadi salah satu ekstasi. Rumput kaisar surgawi yang sangat umum di pasaran sebenarnya mengandung energi atribut dunia yang begitu kuat, sungguh luar biasa. Yang juga mengejutkannya adalah jamur jade Heaven Armor, buah ikan roh 9 tungku, dan ramuan lainnya. Energi yang terkandung dalam masing-masing ramuan ini puluhan kali lebih tinggi daripada ramuan paling umum di dunia. Jika mereka diklasifikasikan sebagai harta karun dunia, mereka pasti akan termasuk dalam kelas misterius. Sebagai kepala alkemis, Feng Guichen pasti telah melihat tanaman obat dengan tingkat yang lebih tinggi. Alasan dia sangat bersemangat adalah karena ramuan biasa berada di level harta karun dunia. Jika mereka digunakan dalam alkimia, mereka pasti bisa memainkan peran yang tak terbayangkan. Melihat ekspresi ekstasi di wajahnya, Lu Desui mau tak mau bergumam dalam hatinya, apakah itu benar-benar berlebihan. Tuan Kota Lu, yang tidak tahu apa-apa tentang alkimia, tentu saja tidak tahu seberapa besar nilai ramuan obat Jun Chang Xiao dalam memurnikan pil. Tidak apa-apa, Feng Guichen mengerti. Dia buru-buru bertanya, Tuan Kota Lu, bagaimana Anda menanam ramuan ini? Rumput kaisar surgawi dan ramuan lainnya yang diatur di atas meja semuanya adalah ramuan biasa. Bahkan jika mereka liar, tidak mungkin mereka mengandung begitu banyak energi, jadi hanya ada satu kemungkinan, mereka pasti tumbuh secara artifisial menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Lu Desui berkata dengan canggung, aku tidak akan menyembunyikannya dari senior Feng, ramuan ini tidak ditanam oleh Lu ini, mereka dibeli dari orang lain. Siapa? Feng Guichen bertanya dengan cemas. Seseorang yang bisa menumbuhkan tumbuhan biasa menjadi harta karun dunia jelas merupakan Grandmaster Top. Yang menjual jamu ini adalah pasangan muda. Adapun identitas mereka, Lu ini tidak tahu dan masih aktif menyelidiki, kata Lu Desui jujur. Pasangan muda, Feng Guichen bertanya, apakah mereka memiliki karakteristik yang jelas? Karena mereka bisa menumbuhkan harta karun dunia seperti itu, mereka mungkin semacam pertapa yang hidup dalam pengasingan. Jika dia menemukan mereka, dia pasti akan mengunjungi mereka. Lu Desui berpikir sejenak dan berkata, pria itu berusia sekitar 20 atau 30 tahun dan terlihat sangat lemah, sedangkan wanita itu sangat cantik, itu benar. Dia terlihat sangat mirip dengan jubah hitam senior. Petik 2. Feng Guichen mengingat karakteristik ini dan bertanya, Tuan Kota Lu, berapa banyak ramuan yang Anda jual? Lu Desui buru-buru meletakkan beberapa cincin luar angkasa di atas meja dan berkata, semuanya ada di sini, sekitar 40 hingga 50 ribu. Feng Guichen melepaskan indera spiritualnya dan memasukinya satu persatu. Setelah memastikan bahwa ramuan di dalamnya adalah harta karun dunia, dia berkata dengan kaget, ada begitu banyak dari mereka, mungkinkah teknik penanaman khusus ini dapat diproduksi secara massal? Tuan Kota Lu, berapa banyak yang kamu habiskan? 3 juta batu mendalam. Feng Guichen mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Tuan Kota Lu melolong dalam hatinya, dia pasti bertanya-tanya apakah aku bodoh dan punya terlalu banyak uang. Dari sudut pandang profesional, 3 juta batu mendalam untuk ramuan ini agak murah, kata Feng Guichen. Tuan Kota Lu tercengang. Bagaimana dengan ini? Feng Guichen mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja, berkata, Feng ini bersedia membeli ramuan ini seharga 5 juta batu mendalam, apakah Tuan Kota Lu setuju? Aku setuju, nama saya Lu Desui. Anak saya dilecehkan oleh seorang pria penuh kebencian yang memaksa saya untuk menghabiskan 3 juta batu mendalam untuk membeli sejumlah besar herbal. Saya sangat marah sehingga saya hampir muntah darah di tempat, tetapi pada akhirnya, saya menjualnya kepada kepala alkemis Balai Dunia dan membuat 2 juta batu mendalam. Teman kecil, tidak peduli di mana Anda berada, saya akan menemukan Anda. Lu Desui sekali lagi mengerahkan lebih banyak orang dan memulai pencarian karpet di luar kota, bertekad untuk menemukan pasangan muda itu. Tujuan pertamanya adalah untuk membalas dendam, dan kali ini, dia ingin berteman. Lagi pula, dia menghasilkan 2 juta dari penjualan, yang berarti itu bukan ramuan biasa. Apalagi, dan itu dijual oleh kepala alkemis dari Wealth Hall. Siapa ini? Dia benar-benar ahli dalam alkimia. Jika dia menyukainya, itu berarti ramuan itu memiliki potensi besar. Karena putranya, dia menghasilkan 2 juta. Jika memungkinkan, dia akan memukulinya lagi dengan imbalan kesempatan untuk berteman dengan teman kecilnya. Lu Desui, yang menyayangi putranya dalam segala hal, langsung pingsan. Tentu saja,
Feng Guichen juga melihat. Pada saat ini, menurut sedikit informasi yang diberikan oleh Tuan Kota Lu, dia berlari dengan kecepatan penuh di pegunungan, indera spiritualnya menyebar liar, mencari pasangan muda itu. Saudara ini berbeda dari kepala alkemis lainnya. Dia mungkin memiliki beberapa posisi di berbagai sekte dan selalu suka berkeliling dunia sendirian. Dia adalah seorang master yang menyembunyikan prestasi dan ketenarannya, tetapi hari ini dia sangat mencolok, jelas bahwa dia sangat peduli dengan para petani herbal. Namun, Jun Changqiao dan Rose of Flowers telah kembali ke sekte sepanjang masa, dan keduanya ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu lagi. Dalam studi, Gou Sheng, yang telah memulihkan penampilan aslinya, mengundang Penatua Wei dan mulai mendiskusikan perkembangan masa depan dari bidang ramuan secara rinci. 200.000 untuk 3 juta, ini jelas merupakan keuntungan besar. Selama benih dapat diproduksi dalam jumlah besar, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat. Untungnya, Jun Changqiao tidak tahu bahwa dia telah menghasilkan 2 juta dari menjual herbal ke Lu Desui. Dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan membenturkan kepalanya ke dinding. Kepala keluarga, Penatua Wei berkata, aula medis saya tidak memiliki masalah untuk mengubah tanah datar di sekitarnya menjadi ladang herbal, tetapi, kami membutuhkan lebih banyak benih. Aku akan mengurusnya. Kali ini, Jun Changqiao memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang. Dia ingin pergi ke kota yang lebih besar dan membeli benih dalam jumlah besar. Jika benih biasa dapat tumbuh ke tingkat Xuan, bukankah benih tingkat yang lebih tinggi akan mencapai langit? Sebuah kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jun Changqiao telah memutuskan bahwa sekte pertama-tama akan fokus pada menumbuhkan semua jenis tanaman obat. Setelah mereka mengumpulkan cukup dana, mereka kemudian akan mencoba melakukan transisi, seperti menjual pil yang sangat menguntungkan. Seharusnya ada kota-kota di alam atas yang terutama berfokus pada tanaman obat, kan? Mengambil peta yang dia beli sebelumnya, Jun Changqiao melihatnya dengan cermat. Segera, dia memutuskan bahwa itu adalah kota bernama Million Treasure City. Menurut penjelasan di peta, ini adalah pusat persimpangan terbesar di wilayah Tenggara. Itu menjual semua jenis harta, senjata, dan peralatan. Kota Lin Yuan ada di sini, kota Wanbao adalah. Gou Sheng menangis saat dia mengukur peta dengan telapak tangannya. Bukankah mereka dipisahkan oleh ribuan mil? Gunung abadi-abadi terletak di wilayah Tenggara alam atas. Karena terletak di lokasi yang terpencil, jarak antara itu dan kota-kota besar dapat digambarkan sebagai dipisahkan oleh beberapa benua Starfall. Jun Changqiao baru saja melangkah ke rilem inti bergulir. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang, dia akan dengan mudah menderita kekurangan ginjal. Oleh karena itu, bahkan jika dia mengendarai pedang terbang ke Myriad Treasure City, itu masih akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk membuatnya lebih sederhana, sudah ada cara untuk mengembangkan bisnis sekte, tetapi masalah yang paling mengganggu Gou Sheng adalah sulitnya bepergian. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa menggunakan kapal perang kuno. Dalam situasi di mana pedang terbang dan pedang terbang tidak dapat digunakan sebagai alat transportasi, dia hanya bisa mengandalkan harta paling berharga ini untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Gou Sheng belum mengeluarkannya selama ini karena ada Ordo Dao Surgawi yang baru di sini. Bahkan jika kapal perang bisa terbang, itu pasti membutuhkan sumber energi yang lebih tinggi untuk mengendarainya. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao memanggil kapal perang kuno dan mencoba mengemudikannya dengan menanamkan magnetit di dalamnya. Meskipun bisa terbang, itu menghabiskan banyak energi hanya untuk terbang keluar dari Ion Immortal Mountain dari langit sekte. Sistem berkata, dari kecepatan dan konsumsi barusan, saya telah menganalisis bahwa tuan rumah membutuhkan setidaknya 500.000 magnetit untuk mencapai Million Treasure City dengan item ini. Petik 2, Jun Changqiao pingsan di haluan kapal perang. Lupakan. Dia meletakkan kapal perang kembali ke cincin spasial dan berkata, saya lebih baik mencari tanaman obat di kota-kota terdekat. Kepala keluarga, Li Luoqiu masuk dan berkata, menurut laporan mata-mata, ada praktisi bela diri yang keluar dari kota Lin Yuan satu demi satu. Setelah datang ke alam atas, Aula Gerimis juga mulai beroperasi di bawah perintah Patriark. Banyak personel intelijen profesional telah memasuki kota Jingsui dan kota Lin Yuan, tetapi mereka dibatasi oleh area yang luas dan tidak dapat menutupinya secara akurat. Jun Changqiao tersenyum dingin dan berkata, Tuan Kota Lu ini tidak akan membiarkan masalah ini berjalan seperti yang diharapkan. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengubah penampilan saya terlebih dahulu, atau saya akan menarik masalah lain. Jika Gou Sheng, yang mengira dia pintar, tahu bahwa karena dia tidak mengungkapkan identitasnya,
Sulit bagi kepala alkemis dari Pil Hall untuk menemukannya, dia pasti akan memeluk pilar dan menangis dan bernyanyi, jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan menggunakan penampilan saya yang sebenarnya. Di puncak gunung yang tampak nyata dan ilusi. Tepat ketika Jun Changqiao memanggil kapal perang kuno, lelaki tua bijak yang duduk bersila di atas batu besar membuka matanya dan berkata dengan heran, mengapa kapal perangku ada di alam atas? Tidak, itu jelas terkubur di medan perang planar. Bahkan jika itu ditemukan oleh orang yang ditakdirkan, itu harus di alam bawah. Mungkinkah orang yang mendapatkannya telah menembus kehampaan dan naik? Orang tua itu menjadi tenang dan mulai mencari sumbernya. Akhirnya, setelah mengunci koordinat, dia berkata dengan terkejut, bukankah ini sekte yang dibesarkan secara paksa dan ditempatkan di Gunung Abadi Phoenix Park? Tepat ketika dia akan melanjutkan pencarian, aura kapal perang tiba-tiba berhenti. Orang tua itu terdiam sebentar dan berkata, sepertinya orang tua ini dan kelompok kecil ini ditakdirkan untuk bertemu. Jika saya punya waktu, saya bisa pergi dan melihatnya. Pada saat ini, ruang di atas puncak gunung tampaknya terkoyak oleh semacam kekuatan. Secara bertahap, sosok hitam yang terbentuk dari atribut dan hukum langit dan bumi berkumpul. Aura menakutkan langsung memenuhi udara, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Rambut putih lelaki tua itu berkibar dan dia mengerutkan kening, bertarung lagi. Sosok hitam itu tertawa aneh, Daois Tonggu, kekuatan kita hampir sama. Terlalu sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau kita mengubah permainan? Jadi lelaki tua yang duduk bersila di atas batu itu sebenarnya adalah pencipta kapal perang kuno, Zenren Tonggu. Sebagai pembaca, apakah Anda tidak merasa tercerahkan ketika jawabannya terungkap? Permainan apa? Orang tua ini baru-baru ini menemukan seorang murid dengan kemampuan khusus. Saya melakukan yang terbaik untuk melatihnya menjadi lebih kuat, merekrut murid dan mengatur waktu. Silahkan, Zenren Tonggu dengan paksa menyela, permainan semacam ini di mana murid memimpin tuannya untuk memutuskan pemenangnya sudah tua dan ketinggalan zaman. Tidak bisakah kita mengubahnya sedikit? Petik 2, Sosok hitam itu meraung, mari kita gunakan batu, kertas, gunting untuk menentukan pemenangnya. Terakhir kali, kamu kalah dariku 35 kali berturut-turut. Kamu masih punya wajah untuk dimainkan. Zenren Tonggu berkata dengan jijik. Aku tidak kalah. Sosok hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kami menyetujui 36 dari 71 putaran. Anda masih memiliki satu putaran lagi. Petik 2, Zenren Tonggu benar-benar terdiam. Pada awalnya, mereka menyetujui 3 ronde, tetapi akhirnya menjadi 3 dari 5, 4 dari 7. Itu berlangsung hingga 70 putaran. Pada akhirnya, ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menang, dia pergi setelah berkata, kita akan bertarung di lain hari. Aku serius. Zenren Tonggu menghela nafas, orang tua ini belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Sosok hitam itu berkata, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Mungkin memang ada seseorang yang bahkan lebih tak tahu malu di alam semesta ini. Hanya saja kamu belum pernah bertemu dengannya. Zenren Tonggu tidak bisa diganggu untuk melanjutkan percakapan. Dia berkata dengan tidak sabar, ayo lakukan seperti yang kamu katakan. Orang tua ini akan menemukan seorang murid dan menetapkan waktu untuk memutuskan pemenangnya. Apa kamu yakin? Saya yakin. Sosok hitam itu terkekeh, kalau begitu kamu pasti akan kalah kali ini. Muridku ini adalah anak dimensi, perwujudan dari takdir. Karena dia telah menyinggung tuan kota-kota Lin Yuan, Jun Changqiao takut bahwa mengungkap identitasnya akan membawa masalah yang tidak perlu, jadi dia hanya bisa pergi ke kota yang lebih jauh untuk mencari tumbuhan. Kali ini, dia tetap low profile dan tidak menimbulkan masalah. Dia menghabiskan 3 juta magnetite untuk benih, bersiap untuk menghasilkan banyak uang. Bukankah saya akan mendapatkan 30 juta setelah menginvestasikan 3 juta magnetite? Dalam perjalanan kembali ke sekte, semakin Jun Changqiao memikirkannya, semakin bahagia dan bersemangat dia. Pada saat ini, aliran cahaya terbang melintasi langit, disertai dengan aura energi sejati yang kuat. Dia berseru kaget, seorang ahli. Dari pelarian pihak lain yang tak terkendali, serta ketenangan dan kecepatannya, dia menentukan bahwa kultivasi pihak lain pasti berada pada tingkat tinggi dari alam transformasi inti. Ada banyak ahli di dunia atas, tetapi karena wilayah yang luas dan wilayah tenggara yang terpencil, para ahli yang tidak bergantung pada harta terbang relatif jarang. Cukup, aliran cahaya berhenti di sebuah gunung, memperlihatkan Feng Guichen dalam jubah hitam.
Dia melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya ke setiap sudut gunung terdekat. Hatinya hancur ketika dia berpikir, di mana pasangan itu. Dia telah mencari selama hampir sebulan sejak dia meninggalkan kota Lin Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia telah membalikkan semua gunung di sekitarnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan pria dan wanita yang dijelaskan oleh Tuan Kota Lu. Ayo pergi ke kota di depan dan melihat-lihat. Feng Guichen tidak menyerah dan terus maju. Jun Changqiao juga menarik pandangannya dan fokus mengejar. Jarak terjauh di dunia bukanlah jarak antara hidup dan mati, tapi ketika aku berjalan melewatimu tanpa kamu tahu siapa aku. Sekte sepanjang masa. Setelah Jun Changqiao kembali, dia menyerahkan benih ke aula medis dan memulai babak baru penanaman. Pada hari yang sama, Sun Wukong memimpin murid-muridnya untuk menanam dengan cermat. Pada tahun-tahun ini, meskipun Tetua Wei masih menjadi master balai aula medis, dia tidak lagi melakukan banyak hal sendiri. Dia secara bertahap mendelegasikan kekuasaan kepada murid-muridnya, karena masa depan adalah milik kaum muda. Apakah sebuah sekte dapat berkembang atau tidak, seringkali bergantung pada apakah generasi baru dapat membawa panji. Jika mereka pingsan, berapa lama sekelompok senior dapat mendukung mereka? Karena Page telah membuka ladang obat untuk kedua kalinya, skala penanaman kali ini beberapa kali lebih besar dari yang pertama. Perkiraan awal mereka bisa menghasilkan 500.000 tanaman. Mari kita tunggu hari panen. Jun Changqiao sedang berbaring dengan nyaman di kursi di ruang belajar. Dia melirik naga kecil yang sudah lama dilupakan dan berkata, "Anak kecil, kapan kamu akan bangun?" Meskipun dia tidak bisa memastikan waktunya, Gou Sheng percaya bahwa selama naga api bangun, pasti akan ada perubahan besar karena mereka berada di alam atas sekarang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Jun Changqiao berlatih seni bela diri atau mengelola sekte setiap hari. Kadang-kadang, dia pergi ke ladang ramuan untuk memeriksa. Meskipun dia tampaknya menjalani kehidupan yang memuaskan, dia sebenarnya merasa sangat tertekan. Karena dia telah menjadi pengguna VIP Mall, dia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, sehingga dia tidak mampu membeli apapun. Dia hanya bisa menyaksikan 4 kegunaan yang tersisa diganti. Kenapa kamu tidak menumpuk refresh rate bulan lalu ke bulan depan? Maaf, tidak ada fungsi seperti itu. Petik 2, Jun Changqiao benar-benar ingin memanggil sistem dan menghajarnya. Selama waktu ini, Ding Xinguang berhasil memasuki kesempurnaan besar Wu Sheng, Gongsun Haohai memasuki puncak Wu Sheng, dan Jiang Ya, Penatua Ge, dan petinggi lainnya juga telah naik ke peringkat 9 Wu Sheng. Hanya 2 hingga 3 bulan sejak mereka datang ke alam atas, tetapi semua orang telah menembus alam kecil dan alam besar. Meskipun itu karena sutra hati yang mencerahkan, yang lebih penting, itu karena lingkungannya terlalu kuat. Pada hari ini, di halaman Independent Dragon Head Peak, aura kemajuan yang kuat tiba-tiba muncul. Jun Changqiao, yang baru saja kembali dari memeriksa ladang ramuan, tercengang. Wanita itu akan memasuki Void Piercing Realm. Betul sekali, Cross of Flowers lah yang menyebabkan keributan besar. Faktanya, ketika dia pertama kali bertemu Jun Changqiao, wilayahnya sudah sangat dekat dengan alam penusuk Void. Namun, langkah kecil itu terlalu sulit. Di dunia baru dan lingkungan baru, Cross of Flowers fokus pada kultivasi dan menembus belenggu dalam waktu singkat, memungkinkan seni bela dirinya memiliki sublimasi yang komprehensif. Atribut yang mengandung misteri yang lebih tinggi berkumpul di seluruh sekte sepanjang masa, dan para murid mendapat banyak manfaat dari berhubungan dengan mereka. Kemajuan berlangsung selama sekitar 1 jam. Ketika semuanya kembali normal, Cross of Flowers berjalan keluar ruangan, dan ada aura penguasa yang lebih kuat di antara alisnya. Sebagai seorang permaisuri yang mengendalikan pesawat, tidak ada yang bisa dikatakan tentang temperamennya. Namun, ketika dia melihat Jun Changqiao di luar halaman, sikapnya yang seperti ratu yang mulia tiba-tiba menghilang, dan senyum yang hanya akan muncul di wajahnya oleh istri yang berbudi luhur. Dia berkata, "Suamiku, aku sudah menerobos." Gou Sheng buru-buru berbalik dan berjalan kembali ke kediamannya. Karena sudah terbiasa dengan sikap tuan rumah, sistem terlalu malas untuk mengeluh. Selain raksasa hitam dan putih, 2 pembangkit tenaga transformasi ke-6 dari alam atas, Cross of Flowers dapat dianggap sebagai orang kedua yang memasuki Void Piercing Realm setelah Patriark. Tentu saja, ini hanya awal. Menurut momentum kemajuan sekte sepanjang masa saat ini, serta dukungan atribut surga dan bumi yang lebih kuat dan metode kultivasi mental, perubahan dalam setahun pasti akan menghancurkan bumi. Mengapa begitu yakin? Karena tidak lama setelah Rose of Flowers menerobos, Ye Xingchen,
yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sutra penerangan yang luar biasa, menerobos dari peringkat 7 ke peringkat 8 Wuseng. Frekuensi dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia bisa naik satu level dalam waktu sekitar 30 hingga 40 hari. Datang, di lapangan latihan, Ah Niu, yang baru saja maju, berkata dengan bangga, ayo bertarung. Meskipun Sun Mucheng benar-benar ingin fokus pada kultivasi, karena kakak seniornya telah mengatakannya, dia hanya bisa mematuhinya dengan hormat. Ledakan, 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 petik 2, ledakan, 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 petik 2. Gelombang udara yang keras dan suara berat terdengar di lapangan latihan. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit pertempuran, Ye Xingchen berbaring di tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Kakak senior Ye, Sun Mucheng menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Petik 2, petik 2. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya yang sedang menonton pertunjukan mogok. Saudara muda Ye jelas merupakan salah satu yang terkuat di lingkaran murid inti. Sekarang dia telah naik ke peringkat 8 Wuseng, dia masih dikalahkan oleh Ye Xingchen. Aku tersesat, aku kalah lagi. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi tidak ada kemarahan, depresi, kesedihan, atau emosi negatif lainnya di matanya. Dia hanya tidak menyerah dan tidak menyerah. Kaisar malam sudah mati. Dia, yang datang ke alam atas, sekarang hanyalah orang biasa. Aku bisa kalah, tapi aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ye Xingchen terhuyung-huyung berdiri dan menatap Sun Mucheng yang telah meninggalkan lapangan latihan. Dia berteriak, ayo pergi dan minum. Celepuk. Di kantin, Sun Mucheng yang baru saja meneguk sedikit drunken dream, ambruk di atas meja dengan wajah memerah. Ini mengajarkan mereka bahwa anak-anak tidak boleh minum alkohol. Ye Xingchen meletakkan mangkuk kosong dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, sampah. Berdengung. Setelah beberapa hari lagi, dengan sekte sepanjang masa sebagai pusatnya, formasi super besar yang hampir menutupi seluruh Ion Immortal Mountain terbentuk. Ini adalah formasi konstelasi Cakrawala Ungu. Ketika ramuan herbal kedua tumbuh, Jun Changqiao akhirnya mengaturnya setelah beberapa penelitian serius. Ketika dia melihat seberapa lebar flowing light barrier itu, dia tanpa sadar menyentuh kepalanya yang berkilau dan berkata sambil tersenyum, dengan benda ini, aku merasa jauh lebih nyaman. Sistem tidak bisa berkata-kata. Kamu menggunakan terlalu banyak energi untuk meneliti formasi perebutan keberuntungan, sedemikian rupa sehingga meninggalkan host dengan efek samping. Selama itu pekerjaan mental, kamu biasanya akan kehilangan rambutmu. Suara mendesing. Formasi konstelasi Cakrawala Ungu tidak terlihat. Kecuali seseorang menabraknya, akan sulit ditemukan. Selama formasi di rumah tidak runtuh, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di luar. Oleh karena itu, Jun Changqiao mulai berpikir tentang bagaimana mengadili kematian di alam atas. Jun Changqiao tidak dapat menentukan tingkat pemboman apa yang dapat ditahan oleh arai konstelasi awan ungu, tetapi dia yakin bahwa dalam hal struktur dan tata letak, itu lebih kuat daripada sistem arai yang ditinggalkan oleh Gek Taixuan. Sistem berkata, Sekte Xuan tidak bisa masuk. Bagaimana dengan 2? Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan 10? Petik 2, petik 2. Sistem terdiam. Berapa banyak sekte Xuan yang direncanakan tuan rumah untuk diprovokasi? Kamu tahu bahwa seseorang yang setampan aku mudah dicemburui dan dibenci. Aku pasti akan diejek ketika aku pergi ke alam atas, jadi kekuatan arai harus mampu menahan sekte Xuan sebanyak mungkin. Jun Changqiao berkata dengan serius. Sistem berkata, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, orang-orang dari alam atas akan berterima kasih. Kepala keluarga, Penatua Wei datang menemuinya. Ramuan telah matang. Setelah lebih dari sebulan, di bawah pemeliharaan tanah bergizi, kelompok kedua dari 500.000 ramuan telah matang sepenuhnya. Ketika Jun Changqiao bergegas ke ladang ramuan dan melihat ki yang padat berkumpul di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, itu terlalu spektakuler. Kumpulkan mereka semua. Sementara anggota aula medis sedang mengumpulkan jamu, Feng Guichen masih mencari pasangan muda di wilayah tenggara. Karena dia belum banyak istirahat, dia terlihat sangat ceroboh. Dia menyisir rambutnya yang berdebu dan meraung ke langit, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukannya. Kakak ini juga orang yang keras kepala, dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan pasangan muda yang menjual jamu. Itu aneh, mengapa dia tidak datang ke Gunung Abadi-Abadi? Karena menurut spekulasi, pasangan muda itu mungkin ahli pertapa, mereka pasti tidak berada di gunung dengan sekte. Terlebih lagi, bahkan jika ada sekte,
siapa yang mau menjual ramuan yang begitu bagus, dan dengan harga yang begitu murah. Analisis Feng Guichen masuk akal, jadi dia ditakdirkan untuk melewati Jun Changqiao lagi dan lagi, berharap bahwa di kehidupan selanjutnya, dia akan melihat ke belakang dan tersenyum. Ayo pergi. Di depan pintu masuk sekte sepanjang masa, Jun Changqiao merapikan pakaiannya, lalu berjalan menuruni tangga dengan Rose of Flowers, menuju kota tempat dia membeli benih. Pada awalnya, dia menolak untuk membawa wanita ini keluar. Namun, Rose of Flowers telah mengatakan bahwa sekarang dia telah menembus Void Piercing Realm, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa memberikan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Meskipun Jun Changqiao tidak ingin menimbulkan masalah, dia takut masalah akan datang mengetuk pintunya. Karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk membawanya. Bagaimanapun, dia adalah asisten profesional. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut hitam legam Gou Sheng. Meskipun mempelajari arai besar keberuntungan merebut surga dan bumi telah meninggalkannya dengan akar penyebab kerontokan rambut, ramuan penumbuh rambut yang dimodifikasi secara ajaib bisa dengan sangat baik memecahkan masalah kebotakan. Tempat ini sangat indah. Berjalan di pegunungan yang indah, Rose of Flowers sering berseru dengan takjub, tetapi dia selalu mendengar Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kami akan menjual ramuan obat, bukan untuk bermain. Oh, Rose of Flowers menarik jubah hitam yang menutupi kepalanya dan mengikutinya diam-diam. Sama seperti itu, mereka melakukan perjalanan dalam diam selama setengah bulan. Mereka berdua tiba di kota yang lebih besar dari kota Lin Yuan dalam hal skala. Namun, tepat setelah Jun Changqiao dan Rose of Flowers memasuki kota, Feng Guichen, yang tampaknya memiliki dua lingkaran hitam di bawah matanya, juga masuk. Dia mencari setengah bulan lagi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun. Dapat dikatakan bahwa dia lelah secara mental dan tertekan. Lupakan. Mereka datang ke penginapan untuk menginap dan berkata, istirahatlah malam ini, lalu kembali ke aula alkimia dan perbaiki ramuan obat yang kita beli menjadi pil. Dia terlalu lelah, jadi dia menyerah dan berhenti mencari. Di penginapan sebelah, Jun Changqiao membawa Rose of Flowers untuk makan di ruang makan, diam-diam memikirkan bagaimana dia harus menjual ramuan obat. Hari berikutnya, Jun Changqiao masuk ke toko ramuan obat secara misterius, lalu bersandar ke konter, melihat keluar dengan waspada, dan berbisik, penjaga toko, bagaimana kalau membuat kesepakatan. Dia meletakkan tangan kirinya di pakaiannya, dan dengan postur berdiri dan nada rendah, dia memberi orang perasaan bahwa dia siap untuk mengeluarkan pistol dan merampok kapan saja. Penjaga toko berkata, kesepakatan macam apa? Meski berpura-pura tenang, nyatanya salah satu tangannya diam-diam diletakkan di atas tombol di bawah meja. Selama pihak lain berani melakukan apapun, dia pasti akan memanggil polisi. Mata Jun Changqiao terus melihat sekeliling toko dan berkata, saya memiliki beberapa ramuan obat berkualitas baik di sini, apakah Anda tertarik untuk membeli? Setelah malam mempertimbangkan, dia menyerah untuk menjajakan di sepanjang jalan. Lagi pula, dia tidak bisa kehilangan muka, jadi dia hanya bisa memilih untuk menjual di depan pintu. Maaf, penjaga toko berkata, persediaan toko sudah penuh, dan kami tidak kekurangan ramuan obat untuk saat ini. Toko ramuan obat profesional semacam ini umumnya memiliki saluran pasokan yang stabil, dan hampir tidak ada yang akan membeli jamu dari seniman bela diri, kecuali levelnya sangat tinggi. Jun Changqiao berkata, penjaga toko, ramuan obat saya bukan barang biasa, jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku sangat menyesal, penjaga toko berkata sambil tersenyum, kami benar-benar tidak membutuhkan ini. Jika Anda ingin menjual, Anda dapat pergi ke toko lain dan bertanya. Pada saat ini, Jun Changqiao tiba-tiba menarik tangannya. Penjaga toko, yang sudah waspada, hendak memicu alarm, tetapi ketika dia menekannya, dia menemukan bahwa pihak lain tidak mengeluarkan senjata, tetapi mengeluarkan rumput kaisar surgawi dan meletakkannya di konter. Penjaga toko, sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah seorang ahli tua, tolong nilai kualitas ramuan obat ini. Petik 2, ekspresi penjaga toko menjadi menarik. Kakak laki-laki, menjual jamu tidak ilegal, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu misterius dan terlihat seperti perampokan? Penjaga toko terkejut, tetapi setelah melihat rumput kaisar surgawi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ini adalah ramuan obat yang paling umum, toko kecil ini tidak membutuhkannya. Tolong menilainya dengan serius. Petik 2, penjaga toko berpikir dalam hati, apakah saya bertemu dengan orang idiot?
Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengusaha yang layak. Mengikuti prinsip bahwa pelanggan adalah dewa, dia mengambil rumput kaisar surgawi dan melepaskan energi spiritualnya ke dalamnya. Kemudian, ekspresi wajahnya perlahan menegang, dan akhirnya, matanya benar-benar melebar. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ramuan obat selama bertahun-tahun, dan jumlah rumput kaisar surgawi yang dia sentuh dengan tangannya tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Tapi yang dia pegang sekarang, hanya dari penampilannya saja, sangat langka. Permukaannya lembut, bagian bawahnya seperti daun bawang, dan dahan serta daunnya runcing. Sangat nyaman untuk disentuh, tapi sayangnya. Bagaimana itu? Jun Changqiao menyela pikirannya. Penjaga toko kembali sadar dan berkata dengan nada serius, pelanggan, energi yang terkandung dalam rumput kaisar surgawi ini telah mencapai tingkat harta surga dan bumi. Orang yang rendah hati ini belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupnya. Petik 2. Evaluasi ini cukup profesional. Jun Changqiao bertanya, apakah kamu menerimanya atau tidak? Ya, saya punya 50.000 batang di sini, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diberikan? 50.000 batang. Mata penjaga toko segera melebar lagi. Dalam pemahamannya, rumput kaisar surgawi ini mungkin telah bermutasi karena lingkungan dan faktor lainnya, jadi atributnya lebih kuat daripada yang biasa. Tetapi pihak lain sebenarnya memiliki 50.000 batang, jumlah mutasinya terlalu banyak. Setelah berpikir sejenak, penjaga toko berkata, jika pelanggan benar-benar memiliki 50.000 batang rumput kaisar surgawi dengan kualitas yang sama, toko kecil ini bersedia membelinya seharga 2 juta magnetit. Ahli herbal kota Lin Yuan juga memperkirakan harga ini, sehingga pihak lain bisa dikatakan lebih tulus. Setidaknya, dia tidak memberi kurang hanya karena ketidaktahuan Gou Sheng. Oke, Jun Changqiao berkata, kalau begitu 2 juta. Dia tidak meminta 3 juta karena tuan kota Lu khawatir dengan keselamatan putranya, jadi dia memberinya 1 juta ekstra. Cukup, sebuah cincin spasial terlempar, dan ada tepat 50.000 batang rumput kaisar surgawi di dalamnya. Setelah penjaga toko memverifikasi semuanya dan hendak menyelesaikan transaksi, dia melihat sebuah tangan tiba-tiba menekan cincin itu dan berkata dengan suara keras, saya akan membeli ramuan ini seharga 5 juta. Jun Changqiao menoleh dengan heran, hanya untuk menemukan bahwa seorang pria parubaya yang bepergian dengan jubah hitam telah muncul di depan konter pada suatu saat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan agung. Setelah berpikir selama 0,01 detik, Gou Sheng membuat keputusan di dalam hatinya. Aku pasti akan berteman dengan orang ini. Alasannya adalah dukun memberi 2 juta sementara dia memberi 5 juta.